Yang terlibat yang pasti satu orang. Nanti saya sebut namanya. Kalau kasus saya ini belum ditindaklanjutin, saya akan post. Hari ini kita akan memberikan, bukan klarifikasi sih ya, keterangan masalah laporan saya terkait Undang-Undang ITE tahun 2019 terhadap saudara NM. Udah tahu ya siapa NM ya? Tahu, Bang. Oke. Jadi tahun 2019 kita saling lapor di Polda Metro Jaya, hanya beda 1 hari. Dan waktu itu saya menjadi salah satu pengacara selebritis Chris Hatta. Saya diserang habis-habisan, foto mama saya dipasang, foto saya dipasang, rekan-rekan saya dipasang dengan kata-kata yang tidak batas, dengan bahasa-bahasa yang tidak batas lah, seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk perkembangan kasus saya jelaskan hari ini. Kasus saya sebenarnya dari tahun 2019, kalau nggak salah itu di awal 2020 sudah sempat jadi tersangka. Tapi tiba-tiba berubah menjadi saksi. Apa alasannya saya nggak tahu. Dan di undang-undang itu tidak ada aturan seperti itu, benar nggak? Betul. Karena kalau jadi tersangka udah nggak bisa diubah menjadi saksi. Seperti itu. Tapi hal itu terjadi. Maka saya sangat keberatan dan saya meminta untuk khusus Kapolres Jakarta Selatan dan jajarannya untuk segera mengecek kembali laporan saya, bagaimana perkembangannya kasus saya. Karena saya jujur, saya sudah disidangkan, sudah selesai, tapi belum final, masih upaya hukum. Seperti itu ya. Ini laporan saya tunjukkan. Laporan saya tahun 2019. Tengah boleh, Bang? Pelan-pelan. Yang kedua, ini sempat status dia menjadi tersangka. Tapi waktu itu memang belum sempat ditandatangan karena ada sesuatu hal saya nggak tahu. Waktu itu kasatnya, kalau nggak salah namanya siapa saya lupa. Ini status NM udah berubah menjadi tersangka dari saksi. Bisa saya bacakan ya, supaya dengar ya. Memanggil saudara NM, ini alamatnya segala macam, Reskrim Jakarta Selatan, diminta keterangannya sebagai tersangka. Nih. Tahan. Oke, tahan. Dan ini berubah kira-kira 1 minggu kemudian berubah menjadi saksi. Apa? Gini. Berubah menjadi saksi. Tanggal berapa itu? Berubahnya menjadi saksi kurang lebih 1 minggu atau enggak 2 minggu. Dan menurut undang-undang tidak ada yang namanya saksi berubah tersangka berubah menjadi saksi. Juni 2021. Ini tersangka berubah menjadi saksi. Siapa di dalam ini saya nggak tahu. Tapi namanya saya sudah kantongi. Tolong buat siapapun ini yang berubah, tolong segera diklarifikasi ya. Kalau enggak, saya akan laporkan ke Kapolri, Kabar Reskrim, Polda Metro Jaya, Ombudsman, semua saya akan laporkan. Kalau ditanya masalah statusnya dia sekarang ini masih menjadi saksi, tapi di sini udah jadi tersangka. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa jadi tersangka berubah menjadi saksi? Pasalnya pasal berapa? Undang-undangnya undang-undang apa? Tolong dijelaskan. Seperti itu. Adanya proses bertanya ke siapa, Bang? Udah. Apa? Proses bertanya Abang ke siapa? Udah. Ke mana? Ke instansi kepolisian. Polres atau Polda apa? Semua. Propam udah, Polres udah, semua udah. Ada jawaban nggak? Hah? Ada jawaban? Ada. Jawabannya ini tidak bisa berubah menjadi tersangka menjadi saksi. Oknumnya nanti akan saya sebut siapa namanya. Oke? Yang ketiga. Dia waktu memberikan kesaksian
waktu saya sebagai terdakwa di persidangan, kebetulan ini lawyer saya, dia menanyakan, apakah saudara pernah melakukan penghinaan terhadap saudara Ida Tarigan? Jawabannya adalah tidak pernah, karena akun Instagramnya dia bukan NM17_117, tapi NM172. Semua kita tahu Instagram dia yang followersnya 8 juta sampai 10 juta itu NM_17. Ya, ini bentuk penghinaan ini terhadap orang tua saya. Tahan. Dalam satu media, dia mengakui Instagram dia hilang. Berarti dengan secara tidak sengaja dia mengakui kalau itu Instagramnya dia. Ini salah satu bahasa penghinaan dia yang dibilang saya kayak celengan babi, binatang. Ternyata dia pernah di-report Instagramnya secara massal, dan Instagram aslinya ada ini. Jadi gini, yang namanya Instagram di-report, pasti kita melakukan banding ke Instagram supaya Instagram kita bisa kembali. Benar dong? Berarti Instagram yang terverifikasi harus ada data-data yang masuk. Seperti saya, Instagram saya terverifikasi, harus ada NPWP, KTP, paspor, salah satu identitas harus masuk. Tapi gitu. Nah, ini adalah Instagram dia yang dia tidak mengakui Instagram dia di dalam persidangan. Jadi langkah hukum yang akan saya ambil adalah, untuk sementara saya minta kepada Bapak Kapolri, Kabar Reskrim, Kapolres Jakarta Selatan, khususnya Kasat Reskrim Jakarta Selatan, tolong kasus saya segera diproses karena saya sudah disidangkan. Dan dia juga harus disidangkan karena kita semua sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan. Pokoknya ada oknum yang merubah status itu menjadi tersangka, menjadi saksi. Aparat. Yang terlibat yang pasti satu orang. Nanti saya sebut namanya. Kalau kasus saya ini belum ditindaklanjutin, saya akan post namanya dan saya akan post fotonya dia. Punya bukti, Bang? Saya punya buktinya.